Kita coba lagi, nanti ada bagian yang berulang 2 kali tetapi liriknya akan berbeda. Kita coba lagi. Bimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Kita lanjutkan terus untuk yang kata-kata yang kedua. Kebajikan dan kemurahan ikuti seumur hidupku, dan ku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Matur nuwun. Shalom, halo adik-adik kelas Adita, Bita, Pratama, Madya. Kakak-kakak kamu mengajak kalian untuk hadir dan mengikuti pada hari doa sedunia atau HTS anakku. Ayo, dicatat tanggalnya. Tunggu kehadiran adik-adik semua. Dijamin acaranya seru loh. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhan, dan selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Zakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Turunlah Zakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini.
Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 19 Maret 2023 yang saat ini masuk di Minggu Prapaskah keempat. Ada beberapa pengumuman, yaitu di ibadah keluarga atau Patuan Brayat di kelompok 8, yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.30, tempat Bapak Denny Tangkilisan di ruang Markus dengan pelayan Ibu Diaken Ribut Sri Rahayu. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu PTWG ke-1 mengundang warga jemaat, pelayan ibadah dan anggota majelis untuk hadir dalam PTWG ke-1 dengan tema Homilitika yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 9.00 di gedung gereja dengan pembicara Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan SSI. Pengumuman yang ketiga yaitu KPPW Jemaat Malang mengundang ibu-ibu kelompok 1 sampai 9 dalam ibadah Hari Doa Sedunia atau HDS yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 8.30 atau setelah ibadah pagi di gedung gereja dengan pelayan Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Kita akan bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, "Ampuni aku dalam cintamu." Satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi
sang bayu, namun kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, masuklah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita mengambil saat teduh menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Kita kuduskan ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah atas saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masih ada dalam Minggu Prapaskah dan kita masih pada Minggu Prapaskah yang keempat. Kita dipandu oleh satu tema yang sama dalam Minggu-Minggu Prapaskah. GKJW meneladan solidaritas Yesus dalam keseharian. Itu tema liturgis kita, dan untuk tema khotbah minggu ini, kita akan melihat tentang kemalangan manusia dan kebaikan Allah. Mari kita bersama-sama menyambut tema ibadah kita pada saat ini dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 dan 3. Tabur kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Dulu telah dari impian Dia bebaskan umat-Nya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita mencari banyak hal, karena kita adalah manusia yang mencari. Kita mencari uang, kita mencari kekayaan, kita mencari kedudukan, mencari kemuliaan diri, kekuasaan, nama besar, dan lain sebagainya. Namun tak jarang saudara-saudara, dalam pencarian itu, kita melupakan yang utama, yaitu mencari Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang ke-6 menuliskan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup itu berpangkal dari mencari Tuhan. Oleh karena itu, kita menyadari betapa dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita tidak mencari Tuhan, tapi mencari yang lain, itu berarti kita
telah mengedepankan apa yang menjadi keinginan diri dibandingkan dengan keinginan Allah. Oleh karena itu mari bersama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan karena pencarian kita yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah benteng yang kokoh atas kehidupan kami. Hanya kepada Engkau kami mengungsi dan kepada Engkau kami berlindung. Engkau adalah batu perlindungan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami datang untuk mencari Engkau. Mencari kedamaian, mencari wajah Tuhan, mencari ketenangan hati, mencari firman dan kehendak-Mu, ya Allah. Namun kami juga menyadari di dalam kehidupan kami, tak selalu kami mencari Engkau. Ketika hidup kami berjalan seperti apa yang kami kehendaki, ketika kami ada dalam kejayaan, ketika kami ada dalam kebaikan, ketika kami merasakan bahwa hidup ini seolah-olah berjalan begitu saja tanpa ada kekuasaan yang lain yang terlibat, sering kami tidak mencari Engkau. Inilah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Betapa kami sering mencari banyak hal, tetapi kami melupakan satu hal yang terpenting, mencari Engkau. Oleh karena itu, mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan, untuk salah dan dosa yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat anugerah. Kami layak untuk bersimpuh sujud di hadirat tahta Tuhan. Engkau yang memperbaharui hidup kami dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian berita pengampunan untuk kita. Dan mari kita menyambut berita pengampunan ini dengan kita angkat satu pujian dari NKB nomor 19 bait yang pertama. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengan seruan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari 1 Samuel 16 ayat pertama sampai 13. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah pagi ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG yang akan melayankan firman-Mu, dan setiap kami dengan hikmat dan pengertian yang daripadamu, sehingga apa yang boleh kami dengar pagi ini, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, mari kita memuji dulu dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu, yang menyembah Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. 1 Samuel 16 ayat pertama sampai 13 yang demikian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang, mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai
dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Kau menyediakan bagiku hidangan di depan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan ikuti seumur hidupku,
Bacaan yang kedua diambil dari Efesus 5 ayat 4 sampai 14. Yang demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Tapi pagi hari ini saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Dituliskan untuk kita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana kamu bisa menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?"
Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hati dan hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di minggu Prapaskah dalam perjumpaan kita, sesungguhnya kita berjumpa dengan tokoh-tokoh. Di minggu Prapaskah kedua kita berjumpa dengan Nikodemus. Di minggu Prapaskah ketiga kita berjumpa dengan perempuan Samaria. Dan di minggu Prapaskah yang keempat ini saudara-saudara kita berjumpa dengan tokoh lain, tokoh kecil yang barangkali juga tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan. Seorang buta yang lahir atau dilahirkan itu sudah buta. Kita berjumpa dengan tokoh yang ada dalam kemalangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kemalangan dan penderitaan manusia itu selalu mengundang tanya. Mengundang pertanyaan untuk siapa dia mengalami itu, dan ketika dia mengalami, tapi juga mengundang tanya bagi mereka yang tahu dan melihatnya. Mengapa ini terjadi? Kesalahan apa yang sudah diperbuatnya? Dosa siapa yang menyebabkan ini? Apa maksud Tuhan dengan peristiwa ini atau dengan kemalangan ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul ketika kita berjumpa dengan kemalangan dan penderitaan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, tidak semua pertanyaan itu tersedia jawab. Bahkan memang kadang tidak ada jawabannya. Sehingga yang tersisa ya pertanyaan itu sendiri. Yang tersisa itu adalah misteri di balik pertanyaan yang muncul ketika kita bertanya itu. Ketika Ayub, orang yang saleh, yang diceritakan di dalam perjanjian lama itu menderita ketika dia berjumpa dengan kemalangan, saudara-saudara. Ia bertanya tentang kemalangannya, bertanya tentang penderitaannya dan mencari jawab tentang apa yang terjadi atas dirinya. Demikian pula teman-temannya. Sahabat-sahabat Ayub juga bertanya tentang kemalangan yang menimpa Ayub. Tapi saudara-saudara, kita tahu mereka bertanya tetapi tidak menemukan jawabnya. Kitab Ayub tidak memberitakan kepada kita apa yang menjadi sebab atas kemalangan dan penderitaan yang itu dialami oleh Ayub. Kemalangan dan penderitaan itu pada akhirnya hanya menyisakan sebuah tanda tanya besar. Suatu saat
Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan kemalangan dan penderitaan dalam diri seorang yang buta. Orang yang dikatakan buta sejak lahir. Orang banyak sering menyebutnya dia adalah seorang pengemis. Ayat yang ke-8 menegaskan kepada kita hal itu. Spontan saudara-saudara, ketika para murid melihat hal ini, melihat seorang yang buta sejak lahir itu, ia mempertanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan dia menjadi buta? Apakah dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi ungkapan pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus itu mencerminkan pemikiran yang mereka miliki. Ketika seorang bertanya, itu tentu didasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang ada pada dirinya. Demikian pula halnya ketika pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya, apakah kemalangan ini disebabkan oleh dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Ia memiliki pemikiran. Ada yang melatar belakangi mengapa ia bertanya demikian. Bagi mereka, saudara-saudara, mereka berpikir bahwa kemalangan itu adalah karena dosa. Penderitaan itu karena dosa. Dan efek dosa itu diwariskan. Sehingga mereka bertanya, ini dosa siapa yang menyebabkan kemalangan ini? Dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Tampaknya para murid Yesus itu memahami tradisi pemikiran yang ada di dalam kitab Keluaran. Mari kita mengingat saudara-saudara, dalam salah satu bagian hukum Musa dituliskan begini. Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dalam tradisi Keluaran ini, saudara-saudara, yang dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus bahwa efek dosa itu menurun. Tidak heran kemudian dia bertanya, ini dosa siapa yang menyebabkan? Apakah dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Namun sebenarnya tidak hanya itu, saudara-saudara. Para murid Tuhan Yesus juga memiliki pemikiran bahwa efek dosa itu tidak diwariskan. Sebuah tradisi di dalam Perjanjian Lama yang itu muncul dari apa yang diungkapkan oleh Yeremia. Mari sejenak kita perhatikan saudara-saudara, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29. Dituliskan begini. Pada waktu itu, orang tidak lagi berkata, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Apa yang menjadi ungkapan Yeremia ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Dosa, efeknya itu tidak diwariskan. Situasi kehidupan orang-orang Israel pada zaman Yeremia itu bisa dikatakan situasi yang memprihatinkan, saudara-saudara. Jadi pada saat itu orang-orang Israel itu ada dalam pembuangan ke Babel. Sedangkan Yeremia tidak ikut terbuang. Yang ikut terbuang ke Babel itu Yehezkiel. Dan ketika Yeremia itu mendampingi orang-orang Israel yang tidak ikut terbuang ke Babel, ada banyak pertanyaan ketika orang-orang Israel ini ada dalam kesakan dan penderitaan. Mereka bertanya, kenapa? Kenapa kami ini sebagai bangsa pilihan, tetapi mengapa kami menderita? Kenapa Bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Tuhan itu dihancurkan? Kenapa Yerusalem itu porak-poranda? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Dan pada saat itu saudara-saudara, Yeremia memberi jawab
atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan atas kehidupan orang Israel. Yeremia mengatakan dengan jelas, kalau orang tua itu makan buah mentah, apa gigi anak-anaknya juga akan menjadi ngilu? Jadi Yeremia sebenarnya tidak mencari kambing hitam. Yeremia mau menegaskan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, atas perbuatannya sendiri. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berdosa yang menyebabkan orang ini dilahirkan buta? Orang tuanya atau dia sendiri? Sebenarnya ketika mereka bertanya seperti itu, mereka memperhadapkan Tuhan Yesus itu pada dua kelompok pemikiran. Kelompok pemikiran yang pertama adalah kelompok pemikiran yang hidup dalam tradisi keluaran, yang berpikir bahwa dosa itu efeknya diwariskan, diturunkan. Tetapi juga ada pemikiran yang lain dalam tradisi Yeremia bahwa efek dosa itu tidak diwariskan. Yesus diperhadapkan pada dua pemikiran itu dan kita tahu Tuhan Yesus tidak terjebak pada dua pemikiran itu. Yesus tidak ikut tradisi keluaran dan Yesus juga tidak ikut tradisi Yeremia. Dalam dunia filsafat atau dalam dunia teologi, saudara-saudara, kasus-kasus seperti ini, pergumulan-pergumulan seperti ini sering disebut dengan teodisi atau teodise begitu. Jadi rumus umumnya kira-kira begini. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada yang jahat atau ada kejahatan? Kalau Tuhan itu adil, mengapa ada bencana dan seterusnya? Itu rumus umum dari pergumulan terkait dengan teodisi. Dan orang selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sekali lagi bahwa sering sekali tidak ditemukan jawabnya, atau barangkali jawabnya justru ada sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi di belakang. Kita ingat satu lagu yang diciptakan oleh Ebit dan dipopulerkan oleh dia sendiri ketika dia berjumpa dengan kemalangan dalam diri seorang anak, begitu dalam bahasa sederhana. Dia mengatakan, dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Mestinya aku tak bertanya lagi begitu. Salah satu bagian dari lirik yang diungkapkan dalam lagu itu. Mestinya aku tidak bertanya lagi. Karena apa, saudara-saudara? Karena pertanyaan itu sendiri tidak mungkin terjawab secara tuntas. Pertanyaan itu akan tak menyisakan sebuah misteri. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teodisi. Nah, sekarang mari bersama-sama kita perhatikan apa yang menjadi jawab Tuhan Yesus ketika dia ditanya oleh murid-muridnya. Ini dosa siapa yang menyebabkan? Apakah dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri, saudara-saudara? Di dalam bagian bacaan kita, ayat yang ketiga menegaskan begini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan dia, bukan orang tuanya. Artinya bahwa pada saat Tuhan Yesus tidak menjelaskan siapa yang berdosa. Bukan orang tuanya, bukan dirinya sendiri. Yesus membiarkan pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Yesus tidak ikut terjebak dalam pemikiran tradisi keluaran ataupun juga tradisi pemikiran yang ada dalam kitab Yeremia. Dan dari ayat yang ketiga ini, saudara-saudara, sebenarnya tampak jelas bahwa Tuhan Yesus menggeser persoalan dari siapa yang berdosa itu menjadi kebaikan Allah yang bisa terjadi dalam situasi seperti itu. Yesus menggeser persoalan teodisi menjadi panggilan untuk melakukan pekerjaan Allah. Di balik semua misteri yang tak terjawab itu, pekerjaan atau kebaikan Allah harus dikerjakan. Itu maksud Tuhan Yesus. Dalam bahasa yang lebih sederhana bisa dikatakan begini. Hidup beriman
itu adalah keberanian berjalan bersama dengan tanda tanya yang tak terjawab. Dan di tengah tanda tanya yang tak terjawab itu kita tetap bekerja untuk menghadirkan kebaikan Allah. Itulah kira-kira kalau kita merumuskan bagian ayat yang ketiga yang menjadi jawab Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid, siapa yang berdosa, siapa yang bersalah. Dan kebaikan Allah inilah saudara-saudara yang kemudian dihadirkan oleh Tuhan Yesus secara jelas. Kebaikan Allah ini yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus secara nyata. Ketika dia melihat persoalan pergumulan yang terjadi, pergumulan yang kemudian menjadi tanda tanya besar dan tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Kebaikan Allah dinyatakan. Perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Ludah, tanah, kolam Siloam. Bagian dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta itu. Para murid memang pada akhirnya tidak tahu siapa yang berdosa, siapa yang bersalah. Tetapi satu hal yang diketahui oleh para murid pada saat itu bahwa kebaikan Allah dinyatakan di dalam diri orang yang buta itu. Orang buta itu disembuhkan. Orang buta itu dimelekkan oleh karya besar Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang tadinya tidak melihat, kini ia bisa melihat. Dan tentu ia bersuka cita dengan apa yang dialaminya. Cerita ini saudara-saudara menjadi semakin menarik justru ketika terjadi mukjizat. Ketika orang buta itu dimelekkan, orang buta itu disembuhkan, orang buta itu bisa melihat kembali. Justru Yesus dipersalahkan. Justru Yesus dipersalahkan karena pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Orang-orang Farisi lah yang menyalahkan dia. Itu tidak boleh dilakukan. Yesus dipersalahkan dengan apa yang dinyatakan sebagai sebuah kebaikan. Yesus dipersalahkan karena dia telah membuat mukjizat pada hari Sabat. Yesus dipersalahkan karena dia telah menyembuhkan orang yang buta, kemudian bisa melihat. Apa pesan pentingnya untuk kita, saudara-saudara, dari peristiwa ini? Sebenarnya ini ingin menyampaikan sebuah pesan bagi kita. Bahwa yang namanya cinta, yang namanya kebaikan, yang namanya perbuatan baik, itu memang harus berani menembus aturan-aturan ritual yang kaku. Kasih dan kebaikan itu melampaui aturan-aturan. Jadi kalau kita bicara level saudara-saudara, yang namanya kasih, namanya perbuatan baik, itu levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan aturan-aturan yang kaku, yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Sehingga pada hari Sabat pun, pada saat itu Yesus menyatakan kebaikannya. Karena bagi Yesus, kesembuhan itu lebih penting dibandingkan dengan aturan yang ada. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam narasi yang panjang, setelah proses penyembuhan orang buta ini, pada akhirnya sebenarnya kita tahu, orang buta itu kemudian diinvestigasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, apakah benar kamu orang yang buta itu? Begitu. Setelah ditanya itu, saudara-saudara, orang buta itu menjelaskan apa yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa orang yang bernama Yesus itu, yang telah meludah ke tanah, kemudian
ngurap ludahnya dengan tanah dan kemudian mengoleskan ke mataku dan menyuruh aku untuk membasuhnya ke Siloam. Ia menjawab seperti itu. Tapi tampaknya orang banyak tidak percaya kepada cerita orang yang buta yang disembuhkan ini. Kemudian orang tuanya didatangkan, orang tuanya juga diinvestigasi. Orang tuanya juga mengatakan hal yang sama. Aku tahu bahwa anakku ini dilahirkan buta. Dan sekarang kalau dia melihat, sekarang tanyalah kepada dia, dia sudah dewasa. Kemudian dibawa lagi. Orang buta yang sudah disembuhkan itu diinvestigasi lagi. Cerita panjang sebenarnya. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, orang buta ini berteori tentang Yesus. Ia mengungkapkan siapa Yesus dari pengalaman yang dialaminya ketika dia disembuhkan. Dan akhir cerita dari investigasi ini saudara-saudara, dikatakan bahwa orang buta itu diusir keluar. Orang buta itu diusir keluar. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam bacaan kita, ayat yang ke-34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Orang yang disembuhkan itu yang sudah diinvestigasi, yang kemudian tidak dipercayai, itu kemudian diusir oleh mereka. Diusir oleh sebuah komunitas yang tadinya dia menjadi bagian dari komunitas itu. Ketika Tuhan Yesus mendengar itu saudara-saudara, ia menjumpainya. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percaya engkau pada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu, katanya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, untuk orang yang terusir dari komunitas karena pilihan imannya, itu Tuhan Yesus mendatangi. Tuhan Yesus merangkul. Tuhan Yesus mengajaknya bercakap-cakap. Tuhan Yesus menegahkan dan meneguhkan imannya. Sampai pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bacaan kita yang pertama, saudara-saudara, terkait dengan pengurapan Daud oleh Samuel, bisa dibaca dalam perspektif ini. Semua anak Isai ada dalam rumah saat Samuel mau mengurapi salah satu di antara mereka menjadi Raja Israel. Tetapi masih ada satu yang tidak ada dalam komunitas itu. Dan ia ada di padang pada saat itu. Dan sungguhnya dia yang di padang inilah yang dirangkul oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas kehidupan orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita tentang panggilan hidup orang percaya atau panggilan kehidupan kita. Itu bukan untuk memecahkan misteri-misteri. Karena di dalam kehidupan kita selalu ada misteri. Ada pertanyaan yang tidak mungkin terjawab. Seperti halnya pertanyaan para murid Tuhan Yesus. Siapa yang berdosa, orang tuanya atau orang itu sendiri? Pertanyaan itu tidak terjawab. Itu adalah salah satu simbol atas pertanyaan di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin terjawab. Dan tugas hidup kita bukan untuk mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi tugas hidup kita justru menyatakan kebaikan Allah di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan yang ada itu.
Itu yang ingin dikatakan kepada kita. Dan pesan Tuhan jelas. Panggilan kita adalah mewujudkan kebaikan Allah di tengah-tengah misteri kehidupan yang tidak kita ketahui. Kita juga dipanggil saudara-saudara untuk menyatakan kebaikan dan cinta Allah. Yang memang dalam kenyataan itu harus mampu untuk mengatasi formalitas kehidupan ritual yang ada dalam kehidupan kita. Seperti halnya kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ya. Oleh Tuhan Yesus yang menembus, yang menerobos hukum Sabat. Itu kebaikan yang ingin Tuhan supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa dalam kehidupan kita ini kita juga dipanggil untuk melihat, memperhatikan bahwa senantiasa ada orang-orang yang terusir dari komunitas, entah itu komunitas apapun juga. Komunitas yang mengeluarkan dia karena pilihan imannya. Tuhan mengajarkan kepada kita, rangkullah dia. Bawa dia. Berikan pengharapan atas hidupnya. Supaya ia percaya kepada Yesus. Dan untuk itu saudara-saudara, untuk yang terakhir ini sebenarnya kita belajar untuk mewujudkan hidup di dalam terang. Kalau kita membaca dalam bagian ayat bacaan kita yang kedua dalam Roma. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup yang merangkul orang-orang yang terbuang dari komunitas karena pilihan imannya. Oleh karena itu mari kita menghayati masa Prapaskah ini dengan kita menegaskan kembali akan panggilan-panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Mewujudkan kebaikan itu dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ada dalam kehidupan kita. Dan kebaikan itulah yang juga sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya hidup ini sungguh-sungguh boleh menjadi terang atas dunia ini. Mari hayati masa raya Prapaskah ini dengan penghayatan yang benar. Seperti yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita menyambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 467 bait 2 dan 3. Silakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan. Kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepadanya dalam doa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami membangun ibadah ini, ketika menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Kami menikmati persekutuan kami, dan biarkanlah melalui persekutuan ini, kami dimampukan untuk bertumbuh akan pengenalan kami akan Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pewartaan sabda-Mu. Mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Sekalipun di dalam hidup kami ini kami berjumpa dengan banyak pertanyaan, berjumpa dengan misteri-misteri, tapi panggilan kami bukan untuk menuntaskan misteri itu. Panggilan hidup kami adalah mewujudkan apa yang menjadi kebaikan Allah, sebagaimana nyata dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus yang menjamah, yang menyembuhkan orang yang buta. Dan dalam kebaikan yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami, biarkanlah kami juga berani untuk menerobos, menembus kebuntuan dari aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kami, yang barangkali itu tidak bersahabat untuk diwujudkannya kebaikan. Kami memohon kepada Engkau supaya Engkau sendiri juga akan berikan hikmat kepada kami. Dan melalui panggilan juga Engkau mengajak kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menerima, merangkul mereka yang terusir dari komunitas karena pilihan imannya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang disembuhkan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup dalam kebersamaan kami dengan orang lain, supaya hidup kami boleh semakin meneladani kehidupan Kristus. Kami bawa dalam doa ini untuk kehidupan jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan senantiasa menopang, menyertai, dan memberkati. Tuhan yang akan memimpin kami, para pelayan Tuhan, supaya Tuhan berikan kepada kami ketulusan hati, kekuatan, dan kemampuan untuk melayani Tuhan, melalui tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Penatua, diaken, dan badan-badan pembantu di dalamnya adalah panitia-panitia yang sedang bekerja dan akan terus bekerja untuk melakukan tugasnya. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menopang, menyertai, dan memberkatinya, supaya dengan apa yang dilakukannya akan menjadi sarana bagi gereja Tuhan untuk bertumbuh dan mewartakan Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu, seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati hidupnya. Berkati setiap keluarga dalam hubungannya satu dengan yang lain dalam keluarga itu, supaya setiap keluarga juga boleh menjadi teladan atas kehidupan yang lain, dan melalui kehidupan keluarga itu boleh mewartakan Kristus. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pribadi,
Biarkanlah itu menjadi sarana bagi setiap orang untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya itu, maka setiap orang akan merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya karena berkat tercurah melalui pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan, kalau ada pergumulan terkait dengan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan juga yang akan senantiasa menopang, Tuhan yang menolong, supaya mereka boleh keluar dari pergumulan dan menjadi semakin dewasa dalam pengenalannya akan Tuhan yang baik, yang menyertai dan memberkati. Anak-anak Tuhan yang masih kecil kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka tetap boleh mendapatkan pendampingan Tuhan melalui pendampingan orang tua mereka masing-masing. Biarkanlah setiap orang tua boleh menyatakan cinta kasih Kristus melalui apa yang dikatakan dan dilakukannya, sehingga itu akan teladan bagi kehidupan anak-anak kami, dan anak-anak kami akan boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga yang mengasuhnya. Yang berada di bangku pendidikan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan semangat untuk mereka boleh meraih yang terbaik bagi kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk tetap ada dalam pengenalan yang benar tentang Kristus, Sang Juru Selamat, sehingga tetap ada dalam keakraban dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Para pemuda-pemudimu, kami juga menyerahkan kepada Tuhan dalam setiap pergumulan dan dalam setiap mimpi dan harapan, supaya mereka pun juga akan senantiasa boleh merasakan dan mengalami bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Kami membawa pula dalam doa ini saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, ada dalam kesakan dan penderitaan, apapun juga yang mereka alami sebagai bagian dari kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Tuhan juga yang akan memampukan setiap orang untuk kembali mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang tidak juga membiarkan kami ada dalam kesendirian, supaya kami tetap percaya Engkau Allah yang mengasuh kami, memperhatikan kami sepanjang waktu dan hidup kami. Bapak Ibu kami yang ada dalam usia lanjut, mereka yang ada dalam kerentaan dan kelemahan fisik, Tuhan juga yang akan memberikan kehangatan cinta kasih dalam perawatan yang nyata dalam hidupnya, sehingga setiap orang tetap boleh merasakan dan mengalami atas kebaikan Tuhan dan tidak kehilangan harap dalam setiap langkah hidupnya sekalipun ada dalam keterbatasan. Bapa di sorga, perkenankan pula pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dibelenggu oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh dunia ini, Tuhan yang akan berikan kemerdekaan hanya karena kuasa Tuhan, kuasa Kristus Yesus yang bangkit dari kematian, memungkinkan setiap orang bisa kembali mendapatkan kehidupan yang baru dan berjalan ke arah Kristus. Bangsa dan negara kami, di mana kami hidup, kami serahkan pula kepada Tuhan, supaya tetap ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan kontribusi positif atas kehidupan negeri ini, dan kami tetap boleh merasakan dan mengalami damai sejahtera melalui negeri ini, karena Engkau ya Allah yang akan berikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan para negeri kami, sehingga mereka boleh mengambil setiap kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu menjadi sumber atas damai sejahtera negeri ini. Bapa, kami juga memohon kepada Engkau untuk kehidupan bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Mampukan bangsa-bangsa untuk tetap menyadari kami hidup di bumi yang sama, kami menghidupi kehidupan yang sama. Mampukan bangsa-bangsa untuk menjadi satu, menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kehidupan di atas muka bumi ini. Kami menyadari akan keterbatasan doa ini. Tuhan Yesus yang menyempurnakan, sebagaimana doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, mari kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji dua pujian secara medley, yaitu dari Kidung Jemaat 293 dan NKB 143. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Sambil berdiri, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk kegiatan pelayanan di gereja kami, juga di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Demikian doa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama undur dari pertemuan ibadah kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Biarkanlah kita senantiasa mengingat apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam pertanyaan dan itu akan tak menyisakan tanya itu akan menjadi sebuah misteri. Tapi di tengah-tengah misteri itu, saudara-saudara, tetaplah nyatakan kebaikan Tuhan. Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat Allah. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan senantiasa menyertai berkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian menjalani hidup ini dan selama-lamanya. Amin. Sambut peluk hangatmu, dalam kalbu terisak terseduh. Kau tahu seluruh hidupku, ubahlah menjadi baru. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu. Kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Kok salah lama nih?